Lex prosit, non res picit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang, di mana pembentukan lembaga pengawas khusus perlindungan layanan fintech adalah upaya yang harus dilakukan, sebagaimana hukum yang harus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Herman Heller, dengan saya Rigo Samba sebagai pembicara pertama, Melisa sebagai pembicara kedua, dan Adilalita sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, sebelum mengelaborasi lebih jauh, izinkan saya memberikan definisi mengenai fintech, di mana menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan keandalan sistem pembayaran. Dari definisi inilah, Dewan Juri yang terhormat, dapat kita ketahui bahwasanya ruang lingkup dari fintech sangatlah luas. Oleh karena itu, urgensi kami menyetujui mosi perdebatan kali ini, yakni yang pertama, perkembangan jenis fintech yang semakin beraneka ragam, sehingga dibutuhkan pengawasan secara berintegritas dalam pelayanan fintech di Indonesia. Lalu yang kedua, ketidakberdayaan lembaga yang ada pada saat ini dalam memberantas fintech ilegal yang merugikan masyarakat, di mana mekanisme saat ini nyatanya belum memberikan efek jerah bagi para pelaku fintech ilegal di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, mari kita pahami bersama bahwa persetujuan kami terhadap mosi kali ini nyatanya sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Profesor Sachipto Raharjo, di mana hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Sehingga hukum haruslah mengikuti kebutuhan manusia untuk mencapai kesejahteraannya. Hal ini juga sejalan dengan dasar filosofis bangsa Indonesia, yakni Pancasila, terutama dalam sila kelima yang mengamanatkan bahwa negara harus memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada seluruh warganya. Dewan Juri yang terhormat, urgensi kami menyetujui mosi pada kali ini pun nyatanya dapat dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yong Jae-shin dalam jurnal Feasibility of the Fintech Industry in Korea, yang menjelaskan bahwa ternyata peran fintech tidak terbatas pada perluasan industri semata, Dewan Juri yang terhormat, melainkan juga mempengaruhi industri-industri lain seperti industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat bahwasanya lembaga yang ada pada saat ini nyatanya tidak berdaya dalam memberantas fintech ilegal yang merugikan masyarakat, di mana berdasarkan data dari Satgas Waspada Investasi, setidaknya terdapat lebih dari 3.631 fintech ilegal per tahun 2021. Jumlah ini meningkat tajam hampir 5 kali lipat apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang jumlahnya 803 fintech ilegal. Menjamurnya fintech ilegal ini tidak lain karena sanksi yang diberikan saat ini nyatanya hanya dengan pemblokiran terhadap layanan fintech ilegal, sehingga tidak memberikan efek jerah bagi para pelaku fintech ilegal tersebut. Atas dasar inilah, Dewan Juri yang terhormat, kami sangat mendukung adanya mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Profesor Sachipto Raharjo dalam bukunya Hukum dalam Jagat Ketertiban pernah menyatakan bahwa hukum bukanlah suatu institusi yang bersifat mutlak ataupun final, sebab hukum selalu berada dalam proses untuk menjadi, yang mana Dewan Juri yang kami hormati, kaitannya dengan mosi perdebatan kita kali ini ialah hukum tidaklah bersifat statis melainkan dinamis, dan dalam perkembangan yang mengikuti apa yang ada di dalam masyarakat. Salah satu perkembangan yang ada Dewan Juri yang terhormat ialah kehadiran fintech di Indonesia. Dewan Juri yang kami hormati, selaku tim pro, kami memahami bahwasanya status quo saat ini telah mengklasifikasikan metode pengawasan fintech ke dalam beberapa jenis regulator serta instrumen hukum sebagaimana yang telah diakomodir dalam OJK, yakni POJK nomor 77 tahun 2016, yang kedua Bank Indonesia dalam PBI nomor 12 tahun 2017, yang ketiga Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dan yang keempat ialah Satgas Waspada Investasi. Namun ternyata apa, Dewan Juri yang kami hormati, ternyata terdapat masalah dalam bentuk lembaga pengawasan fintech yang ada saat ini, yakni mulai dari entitas penyelenggara fintech yang kian semakin bervariasi hingga tidak kuatnya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga pengawas yang ada saat ini. Dan hal tersebut ternyata telah selaras dengan pendapat dari Diandra Tantri Cahyaningsih selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri 11 Maret, yang menyatakan bahwa pertama, produk fintech semakin beririsan dan menjadi sulit dibedakan karena pembedaan pengawasannya ialah didasarkan dari jenis fintech yang ada saat ini, yakni berupa pembayaran dan non pembayaran, serta dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua, Dewan Juri kami hormati, satu entitas dari penyelenggara fintech ternyata mampu memiliki lebih dari satu jenis fintech. Dan yang ketiga, Dewan Juri terhormat, ialah tidak kuatnya penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga pengawas yang telah ada. Oleh karena itu, Dewan Juri kami hormati, selaku tim pro di sini kami hadir untuk memberikan solusi dalam bentuk mekanisme baru, yakni antara lain yang pertama,
pertama, membentuk undang-undang yang mengatur secara khusus tentang fintech. Yang kedua, menghapus tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari OJK, Bank Indonesia, AFPI, dan SWI terkait pengawasan fintech agar nantinya kekhawatiran dari rekanku tim kontra akan terjadinya celah tumpang tindih tupoksi dan kewenangan dapatlah terjawabkan dengan mekanisme kami. Kemudian yang ketiga Dewan Juri terhormat ialah membentuk badan pengawas khusus berupa lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi fintech, dan nantinya lembaga ini memiliki wewenang untuk yang pertama, menerima laporan dari masyarakat, yang kedua melakukan penyidikan, yang ketiga melakukan penyelidikan, dan yang keempat dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap fintech yang telah terbukti melanggar. Pun apabila berkaitan dengan status kepegawaian dari lembaga ini, Dewan Juri yang kami hormati, nantinya lembaga ini akan diisi dari pegawai OJK dan pegawai Bank Indonesia yang sudah tidak lagi menjabat. Kemudian yang keempat, Dewan Juri yang terhormat, nantinya lembaga independen kami mampu bekerja sama dengan Kominfo untuk memblokir dari adanya fintech yang akan ditutup, dan nantinya kami akan bekerja sama dengan kepolisian apabila telah terbukti terdapat tindak pidana. Dan Dewan Juri yang kami hormati, maka proposal mekanisme yang kami tawarkan ialah mampu menjawab permasalahan dari perdebatan kali ini. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Marilah kita sama-sama bandingkan dan bersama lihat dengan mekanisme dari rekanku tim kontra. Ternyata dalam fakta sosiologis yang ada, yakni maraknya kasus fintech ilegal, tidak telah dapat terselesaikan secara tuntas oleh SWI itu sendiri karena kewenangannya hanyalah sebatas satgas saja. Pun ternyata Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini fintech ilegal yang dapat diatasi ialah hanyalah jenis fintech ilegal yang berada di bawah pengawasan OJK itu sendiri. Lantas Dewan Juri yang terhormat, bagaimana dengan jenis fintech yang lainnya? Berbeda halnya dengan SWI, Dewan Juri yang terhormat, nantinya lembaga independen yang akan kami usung ialah mampu mengakomodir pengawasan seluruh jenis fintech yang ada di Indonesia, dan nantinya mampu menjatuhkan sanksi administratif apabila fintech tersebut telah terbukti melanggar. Pun ketika terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh fintech tersebut, nantinya kami akan memberikan surat rekomendasi kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Kemudian marilah kita beranalogi bersama-sama Dewan Juri yang terhormat, hadirnya lembaga pengawas khusus yang akan kami tawarkan dengan keberadaan KPPU di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini KPPU hadir karena dilatar belakangi dari semakin maraknya praktik politik dan persaingan usaha yang tidak sehat yang menyebabkan dirugikannya pelaku usaha dan dirugikannya konsumen, serta bahkan mampu merugikan perekonomian nasional itu sendiri. Dewan Juri yang kami hormati, sama halnya dengan keberadaan lembaga yang mau kami usung Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena dalam hal ini lembaga ini hadir akibat semakin berkembangnya permasalahan fintech yang di Indonesia, dan ternyata mampu merugikan dari adanya kepentingan konsumen hingga telah berdampak pada perekonomian nasional itu sendiri. Hal ini ternyata menjadi linear pula dalam tujuan ke-16 dari SDGs itu sendiri, sebagaimana yang telah tertuang dalam Perpres nomor 18 tahun 2020, yakni berkenaan dengan membangun institusi-institusi yang berefektif, akuntabel, dan inklusif dalam semua level, dan tentunya hal tersebut mampu dicapai dan direfleksikan dengan cara membentuk lembaga pengawasan khusus yang bersifat independen dan mampu menunjang dari adanya pengawasan fintech di Indonesia itu sendiri. Oleh karena hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan seluruh argumentasi kami selaku tim pro, kami secara tegas menyetujui mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Nonet and Self-Smith dalam responsif materi menjelaskan bahwasannya hukum dicerminkan sebagai suatu fasilitas untuk merespon adanya kebutuhan dan aspirasi sosial. Maka dalam hal ini Dewan Juri yang terhormat, menimbang dari semakin berkembangnya fintech di Indonesia, maka dalam hal ini sudah seharusnya hukum hadir sebagai solusi yang solutif, dan dalam hal ini dapat mewujudkan dengan dilakukannya pembentukan lembaga pengawasan khusus fintech di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, maka marilah kita telaah mosi perdebatan kali ini ke dalam 3 argumentasi utama. Yang pertama ialah menelaah dari struktur ketatanegaraan, yang kedua ialah hukum administrasi negara, dan tak luput pula bagaimana efisiensi dari lembaga khusus pengawasan fintech melalui kajian perbandingan di negara lain. Dewan Juri, marilah kita menelaah dari struktur ketatanegaraan yang terlebih dahulu. Bagaimana eksistensi lembaga pengawasan khusus fintech sebagai lembaga penunjang yang independen, sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Sri Sumanti dalam bukunya Hukum Tata Negara Indonesia, yang menjelaskan bahwasanya dewasa ini tujuan negara semakin kompleks, dan untuk mencapai tujuan tersebut tidak hanya dapat dicapai dengan dilakukannya pembentukan lembaga utama atau main state organ, tetapi dapatlah terwujud dengan dilakukannya pembentukan lembaga penunjang, yang mana Dewan Juri yang terhormat, hal ini dibuktikan dengan ketidakmampuan OJK dalam menangani permasalahan terkait peer-to-peer lending ilegal.
Dalam hal ini Dewan Juri yang terhormat, dikarenakan OJK tidak memiliki kewenangan atas permasalahan fintech peer-to-peer lending ilegal dan membutuhkan bantuan dari asosiasi lain untuk bekerja sama dengan Kominfo dan juga Baris Krim Polri. Kemudian Dewan Juri merupakan langkah maju dari mekanisme kami sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembicara kedua kami. Penempatan lembaga khusus ini dalam kuasi yudisial, sebagaimana kita analogikan bersama dengan KPPU yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap permasalahan fintech yang senantiasa terjadi seiring dengan realitas waktu dan teknologi. Memasuki poin justifikasi kami yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, dari sisi hukum administrasi negara, nyatanya mekanisme kami sejalan dengan prinsip good governance menurut UNIP 1997 yang ditujuankan untuk membangun adanya hubungan antara masyarakat dan juga pemerintah untuk adanya tata kelola negara yang dilindungi dan difasilitasi dengan baik. Hal ini nantinya mekanisme kami akan sejalan dengan adanya prinsip kepastian hukum, efisiensi, eksistensi, serta keadilan. Dan hal ini dapatlah menjadi sejalan pula dengan prinsip administrasi itu sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Herbert Simon dalam bukunya Administrative Behavior yang menjelaskan bahwa efisiensi administrasi dapatlah ditingkatkan dengan menciptakan adanya spesialisasi tugas dalam suatu kelompok dengan suatu hierarki yang pasti. Dewan Juri yang terhormat, memasuki poin justifikasi kami yang terakhir dalam hal ini melalui kajian perbandingan negara lain, yakni negara Jepang. FSA bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan melakukan pengaturan terhadap perbankan, pasar modal, serta asuransi, yang mana Dewan Juri yang terhormat dengan dilakukannya pengawasan sistem tunggal yang telah dilakukan oleh negara Jepang melalui FSA nyatanya berhasil untuk menjaga kestabilan sistem keuangan, yang mana Dewan Juri yang terhormat nyatanya hal ini tentulah terdapat faktor pendukung atas keberhasilan FSA itu sendiri dengan dilakukannya koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga di bawah FSA ataupun yang ada di luar FSA itu sendiri. Hal ini sejalan sebagaimana yang diatur dalam Banking Act of Japan number 59 of 1981 yang berhasil membawa Jepang dengan perlindungan fintech dengan persentase 78% dalam kategori baik. Maka Dewan Juri yang terhormat, manakah yang lebih menjawab permasalahan pengawasan fintech itu sendiri? Tentunya argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat. Pun di akhir kata, kami tegaskan sekali lagi secara tegas dan lugas bahwasanya kami mengamini adanya pembentukan lembaga pengawasan fintech sebagaimana banyaknya impact positif yang dapat ditimbulkan dari adanya lembaga tersebut dan tentunya menjawab berbagai permasalahan yang tidak dapat diakomodir oleh proposal yang telah rekan tim kontra paparkan. Oleh karena Dewan Juri yang terhormat, sekian dari kami. Terima kasih. Pergi jalan-jalan ke kota Panarukan, tidak lupa pula berkunjung ke Surabaya. Apabila permasalahan fintech saat ini tidak dapat diselesaikan, maka pembentukan lembaga pengawas khusus ialah jawabannya. Dewan Juri yang terhormat, serta para pemerhati hukum yang berbahagia, kebutuhan akan lembaga pengawas khusus layanan fintech di Indonesia ialah menjadi penting. Mengapa demikian? Karena perkembangan jenis fintech yang semakin beraneka ragam, sehingga dibutuhkan pengawasan secara berintegritas dalam pelayanan fintech di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan status quo saat ini, di mana pengawasan fintech yang tersebar dalam berbagai lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, Asosiasi, dan Satgas Waspada Investasi. Kewenangan yang tersebar inilah Dewan Juri yang terhormat yang membuat masing-masing lembaga tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Selain itu, Dewan Juri, maraknya kasus fintech ilegal yang terjadi saat ini nyatanya tidak dapat diselesaikan secara tuntas oleh Satgas Waspada Investasi karena upaya yang dilakukan hanya dengan memblokir fintech ilegal saja. Oleh karena itu, Dewan Juri, dengan hadirnya lembaga pengawas khusus layanan fintech ini, nantinya dapat mengakomodir dan menjawab segala permasalahan tersebut. Mengapa demikian? Karena lembaga ini selain melakukan pengawasan terhadap segala jenis fintech yang berkembang, juga dapat menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap fintech yang melanggar aturan. Selain itu, lembaga ini juga dapat bekerja sama dengan Kominfo untuk memblokir fintech dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana apabila fintech tersebut terbukti melakukan tindak pidana.
Adapun Dewan Juri yang terhormat, apabila kita lihat dari aspek ketatanegaraan dan administrasi negara, di mana pembentukan lembaga pengawas ini sejalan dengan tujuan negara yang semakin kompleks dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warganya. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, nyatanya dibutuhkan lembaga penunjang seperti lembaga pengawas layanan fintech ini, dan pada akhirnya, lembaga pengawas khusus layanan fintech ini pun dapat memenuhi prinsip kepastian hukum, efektivitas, dan efisiensi serta keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Atas dasar inilah Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi patut kami tegaskan bahwa kami sangat mendukung mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.